Sepertinya memang Natalie di sini tidak merasakan dipertahankan, diperjuangkan. Tetapi pun jika rujuk, akan sangat besar permasalahan ini akan muncul kembali. Diduga ini ada satu orang yang memang akhirnya membuat dia membulatkan tekadnya dan melakukan hal ini tadi. Kenapa saat pergi, kenapa nggak dijemput dan dibawa kembali lagi? Kalau saya jadi seorang pria, itu yang akan saya lakukan. Tapi saya penasaran, apakah Putri Delina akan senang dengan berita ini? Kesulitan seorang seperti saya yang memiliki profesi selain menjadi seorang pembaca kartu tarot tapi juga magician dan berteman dengan orang-orang yang saya baca kartunya adalah saya ini nggak mudah untuk bisa langsung ngomong apa yang saya baca dan firasat yang sebenarnya. Jadi hal seperti ini nih, bentar, nanti kalau saya ngomong sebenarnya saya sudah tahu, ada yang marah lagi nanti. Sebenarnya ini adalah firasat yang sudah saya khawatirkan, tapi karena saya kenal personal dengan Kang Sule, Iki, dan juga ya ini terjadi dengan banyak orang juga, saya nggak enak kalau saya katakan hal ini. Dan ternyata hari ini terkonfirmasi setelah saya nanya sana-sini, memastikan jika Natalie Holscher telah mengajukan gugatan perceraiannya atau gugatan cerai kepada Kang Sule melalui elektronik, diajukan oleh penasihat hukumnya. Dan langsung kayak, kenapa ini terjadi? Apakah ini akhirnya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya yakin pasti banyak yang menyayangkan. Mungkin apa yang kita lihat di sosial media memang bukan semua yang terjadi. Tetapi kita belum melihat Kang Sule di sini ini bicara tegas mengenai apa yang terjadi antara Putri Delina dan Natalie Holscher. Mungkin ini adalah pertimbangan Kang Sule dan ini adalah sebuah keputusan dari Kang Sule. Tapi orang-orang yang sudah kadung melihat permasalahan seperti ini pasti pada gemes semua. Dan seperti yang diduga, akhirnya seakan-akan semua ini terus kemudian menyerang Kang Sule dan Putri Delina. Seakan-akan semua mendukung Natalie Holscher. Walaupun kalau saya pribadi dengan dia meninggalkan rumah, ini adalah satu hal yang sangat saya sayangkan. Tetapi mungkin karena ada azam di sini, maka dukungan dari warganet yang mayoritas pasti wanita ini mengarah ke orang yang dengan profil yang terdekat, yaitu ya Natalie Holscher itu sendiri. Tapi harapan saya kalian semua tidak langsung menyalahkan dan juga mendukung sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya. Dan dengan kartu saya kita coba untuk lihat apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini untuk diri kita agar bisa kita hindari. Inikah akhirnya? Soal kartu dari tengah dan The King of Pentacles. Kalau menurut saya kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang akan membuat sebuah hubungan ini langgeng dan bertahan lama. Dan untuk itu kita harus menilik hubungan antara pria dan wanita, karena dari sinilah semua itu berasal. Sebuah keluarga besar dengan puluhan anggota di dalamnya itu dimulai dari cinta seorang pria kepada seorang wanita dan sebaliknya. Dan cinta saja itu tidak akan ada apa-apa jika tidak ada komitmen di antara mereka berdua untuk membangun keluarga. Saya ingin katakan bahwa sepertinya ada perbedaan komitmen di sini. Dan akhirnya seakan-akan tujuannya di sini itu sudah mulai berbeda. Tapi yang pasti saya rasakan bahwa gugatan cerai kali ini bukan karena semata-mata ini seperti orang-orang pada menyalahkan Bunda Maya atau Maya Estianty karena dia semua ini terjadi. Tidak, ini adalah tumpukan masalah yang terjadi. Dan selayaknya wanita tuh nggak marah karena satu hal di hari ini. Dia menimbang, menghitung, dan mengumpulkan kesalahan atas apapun sepanjang waktu hingga detik itu akhirnya dia memutuskan keputusannya tadi. Saya ingin katakan bahwa sebenarnya dalam hubungan pria dan wanita, pria harus tetap lebih dominan. Karena wanita ini memiliki perasaan yang berubah-ubah. Bahkan saya sering ditanya jika ada orang yang meminta saran bagaimana sih kalau laki-laki ya ini cara untuk mendapatkan wanita yang kita inginkan. Sebenarnya caranya mudah dan cara yang pertama adalah memutus hubungannya dari orang-orang di sekitarnya. Jadi dia akan mendengarkan apa yang kita katakan sepenuh hatinya. Istilahnya adalah mengalienate atau memisahkan dia dari orang-orang yang akan mempengaruhi telinganya untuk berpikir yang berbeda. Karena wanita ini mudah sekali untuk mendengarkan pendapat dari orang lain. Tapi memang di era sosial media seperti sekarang hal tersebut tidak semudah dahulu. Dulu akan sangat mudah untuk membuat ini terjadi. Makanya banyak sekali sebuah kejadian di mana ya seseorang dengan wajah yang mungkin ya pas-pasan mendapatkan wanita yang cantik luar biasa. Mungkin ada orang yang bilang dalam kasus ini hal tersebut juga terjadi. Tapi di luar hal itu tadi, untuk mendekati seorang wanita dan mendapatkan hatinya adalah dengan memutus hubungan dia dengan orang-orang yang akan mempengaruhinya. Sebenarnya ini adalah yang harus dilakukan. Nah, mengapa ini penting kita akan lihat
di kartu-kartu berikutnya. Tapi yuk kita mampir dulu dengan fakta dari kartu The Knight of Cups, bahwa memang Natalie Holscher ini memiliki kecenderungan untuk itu tadi. Kalau saya pikir seseorang dengan pengalaman hidup yang dialami dalam kehidupan sebelumnya, itu memiliki kecenderungan yang sama untuk mengulang hal yang sama ini terjadi, bahkan mungkin hal tersebut bukan hal yang dia diinginkan. Dan mungkin saja masalah-masalah yang terjadi ini adalah sesuatu yang ditimbulkan dari sesuatu yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya ini tadi. Dan dalam hubungan suami dan istri, ini juga penting. Maka daripada itu untuk kalian semua, ketahuilah suami kalian datang dari pengalaman yang seperti apa. Istri kalian juga harus tahu mereka ini datang dari hal yang seperti apa. Kadang kita dengan mudah menganggap bahwa dia harus mengikuti cara kita. Padahal kita lahir, dibesarkan, dan juga terus kemudian hidup itu berbeda dengan mereka diperlakukan. Dan seharusnya kita saat menikah, kita sudah tahu tentang hal ini tadi. Mengapa saya singgung masalah ini? Karena sepertinya ada satu kesulitan untuk memahami satu dan yang lainnya. Jadi sepertinya kayak ada misalkan satu wanita, dia lahir dari keluarga yang memang kurang memperhatikan dirinya. Terus kemudian dia ini menjadi seorang wanita yang rapuh. Maka kita harus tahu cara memperlakukan wanita rapuh ini seperti apa. Sama dengan seorang wanita bertemu dengan seorang pria. Pria ini dididik dengan keras oleh orang tuanya, padahal hatinya lembut. Maka wanita ini harus mengetahui bahwa pria ini pasti akan sulit untuk mengemukakan perasaannya dibandingkan wanita atau pria yang lain yang dibesarkan dengan kasih sayang. Nah, untuk kalian, jika kalian ternyata mengalami hal yang serupa, cobalah untuk tidak melihat diri kalian di dalam orang yang kalian ajak komunikasi, tapi lihatlah diri mereka yang sesungguhnya dan ketahuilah latar belakang mereka membuat dirinya sekarang dan masa depan nanti. Dan jika hal ini sudah bisa dimengerti, maka komunikasi ini pasti akan lebih mudah lagi. Nah, komunikasi adalah kata kedua, kata kunci untuk mempengaruhi dan mendapatkan perasaan dan cinta dari seorang wanita. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta. Nah, ini adalah kalimat yang kalau menurut saya benar-benar terjadi. Wanita itu bisa dibuat mencintai seorang pria walaupun dia tidak mencintai. Dengan cara apa? Memutus hubungannya. Terus kemudian komunikasi dengan mengatakan hal yang ingin pria itu tadi yakini terhadap sang wanita ini. Terus kemudian menyampaikan fakta-fakta yang pria ini inginkan agar wanita itu meyakini. Jadi sebenarnya perasaan wanita itu bisa muncul karena sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa ditimbulkan. Nah, permasalahannya adalah jika pria ini sudah tidak ingin menimbulkan lagi, maka jangan salahkan jika wanita ini akan berhenti mencintai pria itu tadi. Seperti tadi saya bilang, kadang-kadang kita ketemu dengan kondisi di mana kok bisa ya wanita ini kaya raya mencintai seorang pria yang miskin. Karena dia berhasil memutus hubungan wanita ini dari orang-orang lain yang memberitahukan bahwa perasaannya ini salah. Dan kemudian memberikan komunikasi bahwa dia memang berjodoh dengan si pria ini tadi. Yang punya pengalaman serupa silahkan tulis di sini. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa wanita itu sebenarnya ingin selalu diperjuangkan. Wanita itu ingin selalu dipertahankan. Jadi, saat seorang pria ingin mendapatkan seorang wanita, maka yang harus dilakukan adalah mempertahankan dan memperjuangkan wanita itu. Atau paling tidak buatlah mereka merasakan itu. Nah, jika hal tersebut sudah hilang, maka tidak ada alasan lagi bagi sang wanita untuk tinggal di sini. Nah, inilah yang menjadi inti dari konten saya. Sepertinya memang Natalie di sini tidak merasakan dipertahankan, tidak merasakan diperjuangkan. Jika saya salah, tulis komentar di bawah sini. Tapi coba, apakah betul jika wanita sebenarnya ingin dipertahankan dan diperjuangkan? Dan inilah juga yang membuat saya kadang-kadang sulit untuk bisa mengerti seorang wanita yang kenapa sih kok kamu ini masih tetap di sini padahal pria itu tidak memiliki apapun. Karena itu tadi. Atau kenapa sih kamu tetap mempertahankan keluargamu ini tadi walaupun sang pria ini terkadang kalau marah dia temperamental, bahkan cenderung untuk KDRT. Karena dia tetap dipertahankan. Nah, hati-hati memang, cuman ya itu tadi, kalau dosisnya ini berlebih tetap berbahaya, tapi kalau tidak ada sama sekali, membuat sang wanita ini jadi merasa ngapain dia harus ada di sini. Betulkah itu? Tapi kartu saya memang seperti itu. Kembali, apa yang terjadi mungkin saja bisa sebaliknya. Tapi apa yang saya duga di sini, semoga akan bisa menjadi pelajaran kepada kalian semua. Jika pria untuk mempertahankan wanitanya, jika wanita, cobalah katakan kepada pria kalian untuk mempertahankan kalian. Dan berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, saya katakan bahwa ini
adalah akumulasi dari banyak hal yang terjadi sejak lama. Ini ditahan, akhirnya boom, meledak. Dan ledakan ini menghasilkan sesuatu yang tidak pernah diduga. Saya yakin Kang Sule pun mungkin juga tidak menduga bahwa Natalie Holscher akan mengajukan gugat cerai. Tapi ini semua sudah terjadi, walaupun mungkin saya tetap melihat ada keinginan dan juga kemungkinan untuk rujuk. Tetapi pun jika rujuk, akan sangat besar permasalahan ini akan muncul kembali. Maka daripada itu harus diketahui inti dari masalah ini sebenarnya apa. Cuman memang kalau kita tanya intinya, kita pasti akan bertanya-tanya. Tetapi sepertinya saya tahu apa yang akhirnya membuat Natalie ini akhirnya mengajukan gugatan cerai. Kalau menurut saya ada sebuah masukan dari orang lain yang terus kemudian dia dengarkan, membulatkan hatinya melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Tenang, ini bukan orang ketiga dan sebagainya. Ini sesimpel bahwa ini teman atau mungkin seseorang di sekitarnya, juga mungkin saja penasihat hukum, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, diduga ini ada satu orang yang memang akhirnya membuat dia membulatkan tekadnya dan melakukan hal ini tadi. Ini jelas sesuatu yang sepertinya sudah sejak lama dia inginkan, dia lakukan, sampai akhirnya ini terjadi dan dia akhirnya melakukan ini. Ingat loh, ini adalah sesuatu yang seperti menembak sebuah pistol, menarik pelatuknya, bukan perkara yang mudah untuk orang yang belum pernah melakukannya. Dan memang akhirnya sangat disesalkan kenapa kemarin nggak ditempel terus. Kenapa saat pergi, kenapa nggak dijemput dan dibawa kembali lagi? Kalau saya jadi seorang pria, itu yang akan saya lakukan. Tapi ingat, ini sejauh yang hanya kita ketahui. Saya bukan Kang Sule, kalian pun juga bukan. Bisa saja ada permasalahan yang lainnya. Tetapi apapun tadi, berpisah dengan istri, ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat disayangkan. Karena apa? Kembali ke pelajaran pertama tadi, kita tidak akan bisa mengontrolnya. Ini dalam artian yang baik ya. Karena dalam pernikahan, kontrol itu perlu. Dan saat wanita ini pergi dengan semua kebimbangannya, wanita yang paling stabil saja, saya yakin mereka ini dipenuhi kebimbangan. Wanita yang normal selalu pasti akan muncul kebimbangan di dalam hatinya. Dan saat dia berpisah, maka yang terjadi berikutnya adalah kebimbangan ini akan menjadi liar, akan menghitung kembali hal-hal yang dia rasa salah dan yang benar. Dan setelah itu dijumlahkan, bertanya kepada orang. Dan wanita kalau nanya sesuatu, itu kan pengennya jawabannya harus yang sesuai kan. Misalkan ada seorang wanita yang menanyakan kepada seorang pasangannya, "Babe, aku nih kayaknya pantas nggak sih pakai baju ini?" Coba kalau sang pria menjawab nggak pantas, pasti dia akan manyun dan murka. Atau misalkan potongan rambutku ini cantik atau enggak, dan bilanglah kepada si wanita itu kayak, aku kayaknya lebih suka kamu rambutnya lebih panjang. Maka saya yakin pasti akan dipunggungi oleh sang istri ini selama beberapa hari. Maka sebenarnya saat seorang wanita dalam kebimbangannya, dia bertanya kepada seseorang, dan orang ini tadi pasti akan memberikan persetujuan, maka akan membulatkan tekad. Dan saya pikir bisa saja dan bisa jadi ini yang membuat gugatan perceraian itu terjadi. Maka seharusnya kemarin saat pergi segera dijemput saja atau diintilin, pergi dan susulin, temani di situ. Wanita tidak seharusnya sendiri, apalagi saat dia baru memiliki anak dengan kegundahan, baru saja dengan penuh amarah dan dengan semua kebimbangannya. Ini sangat berbahaya. Tapi ya sudahlah, ini semua sudah terjadi. Untuk kalian semua yang mengalami hal yang serupa, ingatlah bahwa untuk wanita jika ingin mempertahankan rumah tangga, jangan pergi. Apapun yang terjadi, marahlah pada suami kalian, bantinglah barang sebanyak mungkin, maki-makilah dia, tapi jangan tinggalkan pandangan kalian dari suami kalian. Begitu pula dengan pria, apapun yang terjadi, jika istri kalian marah-marah, diam saja. Mengaku salah dan meminta maaf adalah jalan yang terbaik. Jika tidak bisa, diam saja, tapi tetap ada di sampingnya. Mungkin buat saya yang umur 45 belum mengalami apa yang dialami oleh pria-pria yang lainnya, tapi saya pikir ini yang menyelamatkan saya selama ini dalam hubungan saya dengan wanita-wanita yang pernah mengisi dan saat ini mengisi hidup saya. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat disayangkan saat pergi terus kemudian ternyata berakhir seperti ini. Jadinya saya pikirkan jadi penyesalan. Dan yang menyesal ini sepertinya saya Indonesia, kayak aduh sayang banget karena azam ini lagi lucu-lucunya. Sehingga saya melihat bahwa sebenarnya rujuk ini masih sangat bisa terjadi. Jika saya katakan sekali lagi ya, tapi kembali saya punten ini kepada Kang Sule, bukan artinya apa-apa. Cuman kalau dari yang saya lihat di
dunia maya. Dan yang saya dengar saja, harapannya di sini adalah Kang Sule datang, menjemput Natalie, mengajaknya pulang dan diajak berkomunikasi. Saya pikir ini akan jauh lebih baik dibandingkan mediasi apapun di pengadilan dengan hakim sebanyak apapun. Yang dibutuhkan mungkin di sini adalah ketegasan. Ketegasan untuk menunjukkan bahwa Kang Sule masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan berusaha untuk menjemput dan juga mengajak Natalie ini pulang. Saya pikir untuk seorang wanita yang sedang merasa seperti ini, saya tidak tahu, coba tuliskan komentar kalian jika ternyata saya salah atau benar. Saat kalian merasa marah dan sebagainya, ditemani, ada di sebelahnya, dipegang tangannya, dan dibisikkan kata lembut, dan diikuti saja dulu sampai marahnya hilang baru diajak komunikasi. Seharusnya ini bukankah cara yang terbaik agar seorang wanita bisa berpikir dengan jernih lagi? Karena saya melihat bahwa Natalie di sini pun tidak berpikir jernih. Ingat, saya cuma menganggap bahwa kecuali jika ternyata ada, semoga tidak ya di sini, KDRT atau ada sebuah mungkin perselingkuhan terjadi atau hal-hal yang mungkin akan membatalkan pernikahan. Tetapi jika ternyata apa yang kita lihat adalah permasalahan apa yang memang selama ini kita dengarkan, mengapa tidak sedikit saja bertahan untuk Azam di sini? Karena saya melihat bahwa akan kasihan untuk Azam, bahwa saat dia kecil dia harus hijrah ke dalam sebuah status menjadi seorang anak yang orang tuanya bercerai. Ini bukan satu permasalahan yang lumrah dan mudah. Mungkin ada yang membisikkan juga kalau ya mumpung masih kecil nggak apa-apa kalau pisah, sehingga nanti kalau ketemu bapak sambungnya dia ini nggak terlalu kehilangan. Saya pikir nggak segampang itu. Darah yang mengalir tetap darah dari orang tua kandung kita, dan perceraian apapun tidak menggantikan orang tua kandung kita dengan orang tua yang lainnya. Maka saya ingin katakan kepada Natalie sedikit saja, coba pikirkan Azam. Apakah memang perceraian ini akan membuat Azam ini akan lebih bahagia atau menghindarkan Azam dari satu hal yang mungkin buruk akan terjadi? Kita di sini tidak boleh menghakimi, tetapi jika itu tidak ada, apakah tidak sebaiknya coba dimediasi, coba untuk bertemu, dan siapa tahu ini semua sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang pasti ada jalan keluarnya. Dan untuk Kang Sule, lupakan semua judgement dari orang-orang. Kita akan tahu bahwa orang-orang di sini pasti menyalahkan dia. Kalau saya pikir di sini, cobalah untuk menutup telinga dari semua kata-kata orang lain yang pasti saya pikir mereka ini tidak tahu apa-apa. Saya pun juga bilang saya tidak tahu apa-apa. Apapun yang saya buka dari kartu, ini adalah sebuah kompas untuk melihat dari cerita yang kita dapatkan di sosial media. Karena apa yang dilihat di sini hanyalah sebuah perkiraan dari kartu yang bertujuan untuk menyarikan dan membuat contoh untuk pemirsa yang menonton agar mereka ini tidak hanya mengomentari tetapi ikut juga bisa menarik nilai dari pelajaran ini. Karena akan menentukan bagaimana kisah ini akan ditulis dan berakhir adalah Kang Sule sendiri dan juga Natalie, bukan orang-orang yang berkomentar itu tadi. Maka cobalah untuk sejenak berbicara berdua dan berdiskusi tentang bagaimana ini semua akan berakhir nanti. Dan saya pikir perpisahan dan perceraian bukan akhir yang diinginkan oleh Azam nanti. Saya masih melihat adanya rujuk di antara mereka berdua, dan gugatan cerai dari seorang wanita sebenarnya tidaklah otomatis mengakhiri pernikahannya sebelum sang pria memang akhirnya mengucapkan talak dan menceraikannya. Semoga ini hanyalah sebuah emosi yang meluap yang akan bisa diredakan. Semoga Natalie akan dijemput pulang, dan semoga pernikahan antara Kang Sule dan Natalie adalah pernikahan terakhir yang mereka berdua ini akan lakukan sampai akhir hayat nanti. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di sini, tapi cobalah untuk objektif dan tidak membela atau menyalahkan siapapun. Sangat menyedihkan melihat pasangan yang baru saja menikah, melahirkan anak mereka, harus menghadapi hal yang seperti ini. Tapi saya penasaran, apakah Putri Delina akan senang dengan berita ini? Apakah ini adalah tanda kemenangannya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya, tapi tidak di video ini. Saya akan coba untuk bukakan di video berikutnya, dan coba tulis menurut kalian apa yang akan terjadi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.